Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 7 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pangeran yang akan datang. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Sang Pangeran telah datang, dan Dia tinggal dalam hati kami, dan kami pun menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Bodewin Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Renungan pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, tanggal 7 September 2024, dengan judul Pangeran yang akan datang. Ayat inti, Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu datanglah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Di tengah-tengah perselisihan dan pertikaian, terdengarlah suara dari padang gurun. Suara yang mengejutkan dan tegas, tetapi penuh harapan. "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dengan kuasa baru yang aneh, suara itu menggerakkan orang-orang. Para nabi telah menubuatkan kedatangan Kristus sebagai peristiwa yang jauh di masa depan. Tetapi di sini ada pengumuman bahwa kedatangannya sudah dekat. Penampakan Yohanes yang unik membawa pikiran para pendengarnya kembali ke para pelihat zaman dahulu. Yohanes mengumumkan kedatangan Mesias dan memanggil orang-orang untuk bertobat. Sebagai lambang pembersihan dari dosa, ia membaptis mereka di air sungai Yordan. Jadi melalui pelajaran penting, ia menyatakan bahwa mereka yang mengaku sebagai umat pilihan Allah telah dicemarkan oleh dosa, dan bahwa tanpa pemurnian hati dan hidup, mereka tidak dapat memperoleh bagian dalam kerajaan Mesias. Para pangeran dan rabi, prajurit, pemungut cukai, dan petani datang untuk mendengarkan sang nabi. Untuk sementara waktu, peringatan serius dari Allah membuat mereka khawatir. Banyak yang bertobat dan menerima baptisan. Orang-orang dari semua tingkatan tunduk pada persyaratan pembaptis, agar dapat ikut serta dalam kerajaan yang ia umumkan. Banyak ahli Taurat dan orang Farisi datang mengakui dosa-dosa mereka dan meminta untuk dibaptis. Mereka telah meninggikan diri mereka sendiri sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain, dan telah membuat orang banyak memiliki pandangan yang tinggi tentang kesalehan mereka. Sekarang rahasia-rahasia bersalah dari kehidupan mereka tersingkap. Tetapi Yohanes dipengaruhi oleh Roh Kudus bahwa banyak dari orang-orang ini tidak memiliki keyakinan yang nyata akan dosa. Mereka adalah orang-orang yang suka menunda-nunda. Sebagai sahabat-sahabat Nabi, mereka berharap untuk mendapatkan perkenan dari Sang Pangeran yang akan datang. Dan dengan menerima baptisan dari tangan guru muda yang terkenal ini, mereka berpikir untuk memperkuat pengaruh mereka terhadap orang banyak. Yohanes menemui mereka dengan pertanyaan yang pedas. "Hai kamu keturunan ular bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." The Desire of Ages, halaman 104-106. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Tentang pangeran yang diharapkan atau yang akan datang, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 21 tahun 1900 paragraf 8 yang berbunyi, "Karunia Allah untuk manusia melampaui semua perhitungan. Tidak ada yang ditahan. Allah tidak akan mengizinkan untuk dikatakan bahwa Dia dapat melakukan lebih banyak atau mengungkapkan kepada umat manusia ukuran kasih yang lebih besar. Dalam karunia Kristus, Dia memberikan seluruh sorga." Pada saat Allah Bapa mengaruniakan anaknya, hal itu sama dengan memberikan seluruh sorga kepada manusia yang berdosa ini. Allah Bapa memberikan tidak tanggung-tanggung, seluruhnya, dan tidak ada yang ditahan. Kemudian dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Experiences in Australia, halaman 108, paragraf 7. Ketika Allah memberikan anaknya, Dia memberikan seluruh sorga. Dia tidak bisa memberi lebih. Artinya, keseluruhan sorga itu terdapat hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Karenanya, waktu Yohanes Pembaptis memberitakan di padang gurun, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat," hal itu menyatakan tentang Yesus, karena seluruh sorga itu adalah Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 265, paragraf 3. Yohanes mengumumkan kedatangan Mesias dan memanggil orang-orang untuk bertobat. Sebagai lambang pembersihan dari dosa, ia membaptis mereka di air sungai Yordan. Jadi, melalui pelajaran penting, ia menyatakan bahwa mereka yang mengaku sebagai umat pilihan Allah telah dicemarkan oleh dosa, dan bahwa tanpa pemurnian hati dan hidup, mereka tidak dapat memperoleh bagian dalam kerajaan Mesias. Baptisan yang Yohanes lakukan adalah lambang dari pembersihan dosa. Hati dan hidup kita dibersihkan, dimurnikan, agar dapat menjadi bagian dalam kerajaan Kristus. Nah, kerajaan Yesus Kristus yang bagaimana yang dimaksudkan? Christ in His Sanctuary, halaman 107, paragraf 2 berkata, dalam banyak perumpamaannya, Kristus menggunakan ungkapan kerajaan sorga untuk menunjukkan pekerjaan kasih karunia ilahi di dalam hati manusia. Kerajaan sorga yang dimaksud adalah kerajaan kasih karunia. Dan karena kerajaan sorga adalah Yesus juga, maka kerajaan kasih karunia tersebut adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Health, halaman 129, paragraf 2. Hanya kuasa Kristus yang dapat melakukan transformasi dalam hati dan pikiran yang harus dialami oleh semua orang yang ingin mengambil bagian bersamanya dalam kehidupan baru di dalam kerajaan sorga. Jika disebutkan hanya kuasa Kristus, maka tidak ada lagi kuasa yang lain. Hanya Yesus saja. Bagaimana kuasa Yesus bekerja dalam hati dan pikiran kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 336, paragraf 1. Kita tidak akan pernah bisa melihat kerajaan sorga kecuali kita memiliki pikiran dan Roh Kristus. Sebab hanya kuasa Yesus saja yang dapat ubahkan kita. Itulah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, Pangeran yang akan datang itu atau yang diharapkan sudah datang dan bahkan sudah kembali lagi. Tetapi Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia tetap menyertai kita. Sang Pangeran datang kembali kepada kita dan tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan saat kita menerima Kristus dalam hati kita, itulah kelahiran kembali. Fundamentals of Christian Education, halaman 279, paragraf 1 berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, Kristus berkata, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Untuk masuk sorga, seseorang harus memiliki Kristus terbentuk di dalam dirinya, yang adalah pengharapan akan kemuliaan dan membawa sorga bersamanya.
Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubahkan karakter. Saudaraku dalam Tuhan, lahir kembali itu sama dengan Kristus terbentuk di dalam kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, dan itulah pengharapan akan kemuliaan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan lagi kasih karunia, tetapi kerajaan sorga kemuliaan. Sebab sorga sudah bersama kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Sang Pangeran yang diharapkan sudah kembali dan tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan vital pada pagi hari ini. Sebab kami harus menjadi warga kerajaan kasih karunia untuk dapat menjadi warga kerajaan kemuliaan. Dan itu hanya dengan menerima Sang Pangeran yang diharapkan tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus masuk dan berkuasa, bertahta dalam hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Dia, dan saat Dia datang kedua kali, kami dapat menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.